Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Farhan. Kali ini saya akan membahas materi tentang rangkuman webinar tentang pembahasan konstruksi rancang bangun. Baik, mari kita mulai. Proyek rancang bangun. Nah, di Indonesia ini proyek rancang bangun sudah dikenal sejak tahun 1914, di mana proyek pertamanya yaitu pembangunan stasiun Manggarai sebagaimana yang terlihat pada gambar berikut, yang dimulai pada 1 Juli tahun 1914 dan selesai pada 1 Mei 1918 yang dikerjakan oleh Nederland Indische Spoorwagenmaatschappij, yang mana institusi ini merupakan sebuah perusahaan kereta api pada zaman Belanda yang membangun stasiun ini guna memudahkan dalam sebagai fasilitas sarana prasarana bagi perkereta apian di masa dahulu. Baik, lanjut. Manfaat konstruksi rancang bangun, di antaranya bergabungnya fungsi perencanaan dengan pelaksanaan sehingga memudahkan koordinasi antara input maupun output. Lalu adanya kesesuaian perencanaan dengan teknologi konstruksi di lapangan. Konflik antara perencana dan pelaksana dapat diselesaikan lebih awal. Perencana pada setiap tahap mendapatkan masukan dari pelaksana, serta perencana sudah mempertimbangkan kerumitan yang akan ditimbulkan di lapangan. Nah, dalam konsep rancang bangun ini, bedanya dengan konstruksi secara konvensional, pada konstruksi rancang bangun ini antara input dari gambar perencanaan akan disesuaikan juga dengan di lapangan, sehingga tidak terjadi miss di sana. Bagaimana maksud yang saya maksud tadi akan dibahas lebih lanjut pada materi berikut ini. Baik, jadi kita tahu untuk sistem kontrak sendiri ada dua, yaitu sistem swakelola dan kontraktual, di mana pada kontraktual ini terdapat dua, yaitu tunggal yang sebagaimana biasa yaitu desain, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan, dan ada kontrak terintegrasi, di mana kontrak rancang bangun ini ialah kontrak yang terintegrasi antara desain maupun pelaksanaan, dan juga ada yang desain, pelaksanaan, serta pemeliharaan. Baik, terdapat beberapa perbedaan antara kontrak konvensional dengan kontrak terintegrasi atau design and build sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Permen PUPera Nomor 12 Tahun 2017, dan FIDIK atau Buku Kuning. Baik, untuk kontrak konvensional dengan harga satuan, diantaranya adanya masa perencanaan dan masa pelaksanaan yang terpisah sehingga memerlukan waktu yang lebih panjang. Sedangkan pada kontrak terintegrasi, masa perencanaan termasuk dalam masa pelaksanaan. Selanjutnya, perhitungan desain berupa perencanaan dengan mengambil satu sampel atau kondisi kemudian dijadikan sama atau seragam. Sedangkan pada kontrak terintegrasi atau rancang bangun ini, perhitungan desain dapat segera disesuaikan dengan kondisi lapangan. Desain arsitektur dari bangunan dapat segera diterapkan di lapangan, serta perhitungan volume didasarkan atas output berupa titik atau buah untuk kontrak rancang bangun sendiri. Selain itu, yang unik dari kontrak rancang bangun ini ialah nilai kontraknya akan tetap, tidak ada eskalasi, dan tidak ada pekerjaan tambah kurang. Semua menjadi resiko oleh kontraktor. Namun pada kontrak harga satuan dapat terjadi adanya adendum ataupun pengurangan ataupun penambahan dari nilai kontrak tersebut. Baik, apabila dengan cara kontrak konstruksi tunggal konvensional dengan metode yang kita tahu secara konvensional, yaitu design, build, and build, di mana antara desain dan pelaksana ini terdapat pemisah, yaitu tender di sini, sehingga seringkali terjadi dalam gambar perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana, seringkali mayoritas tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang ada, sehingga gambar atau rencana dari konsultan perencana yang sebelumnya telah dibuat untuk tender kadang tidak bisa dipakai di lapangan dikarenakan tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, ini yang menjadi
sebuah permasalahan ya, sehingga kontrak rancang bangun ini dapat dianggap bisa menyelesaikan masalah ini. Baik, kita lanjut. Nah, seperti saya jelaskan sebelumnya, pada kontrak pekerjaan konstruksi tunggal konvensional atau design bid and build, disinilah terjadi permasalahan, di mana pada saat survei desain development, pembuatan DED ini antara konsultan perencana dan panitia saja. Seringkali juga dalam hal peninjauan lapangan ini biasanya tidak dilakukan secara serius dikarenakan proses yang terlalu panjang. Dan pada pelaksana ini seringkali harus mengubah sebagian besar desain dari lapangan dikarenakan desain dari konsultan perencana tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Bisa kita lihat berikut alur kontrak pekerjaannya sebagaimana yang dijelaskan pada saat webinar, yaitu adanya pengguna jasa, penyedia jasa, serta subkontraktor. Nah, pada alur ini diantaranya ada basic design atau pagu anggaran, dan kemudian dibuat menjadi sebuah detail engineering drawing HPS dengan harga lamsam maupun harga satuan. Nah, dari harga tersebut nanti akan diubah oleh kontraktor pelaksana menjadi sebuah shop drawing. Kemudian ada revisi dari DED tersebut, sehingga kadangkala juga perlu dibutuhkan adendum dikarenakan antara perencanaan dengan pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian, sehingga diperlukan waktu tambahan maupun nilai kontrak yang bisa meningkat dikarenakan ketidaksesuaian antara kondisi rencana dengan kondisi lapangan. Baik, mengenai klasifikasi kontrak terdapat dua jenis. Yang pertama itu kontrak harga satuan, di mana jenis kontrak pekerjaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia jasa. Selanjutnya, kontrak lamsam, yaitu kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan lamsam, merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, serta semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa, sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah. Nah, seringkali kita kenal untuk kontrak lamsam ini biasanya kalau kata orang Melayu bilang, duitnya segini, cukup, nggak cukup, seginilah duitnya. Jadi, pandai-pandailah kontraktor dalam menggunakan uang tersebut sehingga dapat diperoleh keuntungan. Baik, berikut kontrak pekerjaan konstruksi tunggal konvensional dengan jenis design and build. Sebagaimana pada sebelumnya, yaitu pada saat tender terdapat desain nilai pagu HPS berupa lamsam harga satuan yang di dalamnya terdapat harga lamsam maupun harga satuan maupun harga gabungan. Harga gabungan ini maksudnya terdapat harga satuan dan lamsam di dalam pembayarannya. Selanjutnya, penyedia melakukan penawaran dalam proses tender yang selanjutnya pada saat pelaksanaan konstruksi terjadi perubahan dalam detail engineering drawing yang selanjutnya dibuatlah shop drawing dengan MC0 atau dalam pengawasan ini dokumen MC kalau saya tidak salah, maaf kalau saya salah, mungkin bisa direvisi di kolom komentar. Selanjutnya terjadi revisi desain berupa CCO. Nah, baru kemudian didapat nilai kontrak tetap atau berubah ataupun butuh adendum dalam kontrak tersebut atau tidak. Oke, lanjut. Kontrak pekerjaan konstruksi rancang bangun atau design and build yang terintegrasi. Nah, kontrak rancang dan bangun atau design and build ini adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan yang penyedianya memiliki satu kesatuan tanggung jawab perancangan dan pelaksanaan konstruksi sebagaimana pasal 1.16 Permen PUPera nomor 01 tahun 2020. Di mana dari kontrak pekerjaan konstruksi rancang bangun atau terintegrasi ini dapat dilihat pada tabel berikut bahwasanya desain menjadi satu dengan pelaksanaan konstruksi. Nah, sehingga
apa yang akan didesain, bagaimana membangunnya. Hal ini akan diulangi hingga kontrak tersebut selesai. Kesesuaian perencanaan dengan teknologi konstruksi di lapangan atau constructibility. Nah, berikut merupakan bagan yang memperlihatkan apa saja proses yang dilakukan pada saat pra-tender serta pasca tender dalam kontrak konstruksi rancang bangun atau design and build ini. Dilihat bahwa pada saat pra-tender, pada saat adanya kebutuhan, dilakukan rancangan atau survei studi, kemudian briefing, dilanjutkan penjabaran dalam tahap penjelasan. Selanjutnya, dalam tahap rancang desain ini, ditentukan nilai proyek atau pagu anggaran oleh tim PPK, kemudian adanya basic design kriteria, kemudian survei rancangan dan desain. Setelah itu, dalam hal procurement, setelah itu pasca tender, maka dilakukan terdapat nilai penawaran, konsep desain, serta dilakukan peninjauan lapangan pada saat proses tender. Nah, pada soal proses pelaksanaannya ini, ada konstruksi, DED atau tahapan detail engineering design, lalu dilakukan survei pelaksanaan, kemudian di pelaksanaannya barulah dilakukan konstruksi. Nah, setelah pelaksanaan konstruksi selesai, maka dilakukan implementasi, startup, kemudian maintenance atau pemeliharaan, barulah proyeknya selesai. Nah, dalam hal proyek rancang bangun ini tidak ada perubahan berupa pengurangan ataupun penambahan nilai kontrak maupun adendum. Yang ada ialah tahap pengembangan desain atau design development. Nah, di mana dapat dilihat pada tahap 1 ini ialah usulan berbanding dengan anggaran, di mana pengembangan desain tanggapan atas ketentuan pengguna jasa atau employer's requirement antara lain, namun tidak terbatas pada status informasi yang tersedia, permasalahan pengembangan desain yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan detail pemenuhan ketentuan dalam ketentuan pengguna jasa atau employer's requirement. Di mana dalam tahap desain ini ada tahap mulai pelaksanaan, kemudian pada tahap 2 di antara 2 dan 3 ini akan, atau pada saat pertengahan pelaksanaan konstruksi, akan terjadi penyesuaian perencanaan dengan teknologi konstruksi yang berada di lapangan. Nah, pada tahap ini maka akan dilakukan penyesuaian agar metode pelaksanaan yang dilakukan cukup tepat sehingga proyek dapat selesai dalam waktu yang ditentukan. Baik, kita lanjut. Berikut alur pelaksanaan untuk kontrak rancang bangun atau design and build, di mana pada saat tender terdapat basic atau kriteria desain, kemudian ketentuan pengguna, serta nilai pagu yang akan menjadi HPS, serta dapat ada pula nilai pagu yang memiliki kondisi tinggi dapat berupa lamsam. Nah, selanjutnya ialah penyedia melakukan penawaran atau memberikan konsep desain. Setelah itu mulai masa konstruksi, di mana ada beberapa ketentuan pengguna yang nanti akan dibahas. Lalu pada saat pertengahan konstruksi ini terdapat perubahan ketentuan pengguna, jadwal pelaksanaan dan administrasi, yang dimana di dalamnya terdapat dalam hal konsep desain terdapat ketentuan pengguna, lalu constructibility, barulah didapat desain. Barulah di akhir setelah selesai konstruksi, as-built drawing dapatlah nilai kontrak yang tetap dan ataupun berubah. Namun seringkali dalam hal kontrak rancang bangun ini nilai kontrak jarang sekali berubah dikarenakan sudah ada perhitungan yang cukup baik. Selain itu adanya campur tangan dari konsultan manajemen konstruksi atau konsultan MK. Selanjutnya, berikut merupakan ketentuan kontrak pekerjaan rancang bangun atau design and build, di mana dokumen yang dibuat PPK yang memuat tujuan, lingkup kerja, kriteria rancangan, dan atau kriteria teknis lainnya untuk pekerjaan yang ditenderkan yang menjadi bagian dari dokumen pemilihan sebagaimana dalam pasal 1.20 Permen PUPera nomor 01 tahun 2020. Bagi yang belum mengetahui PPK ini, PPK ialah pejabat pembuat komitmen, di mana dalam ketentuan kontrak ini memuat latar belakang, maksud tujuan, sumber pendanaan, pagu pekerjaan rancang dan bangun, dan lainnya yang dapat dibaca. Kita lanjut ya. Selanjutnya,
kriteria kontrak pekerjaan ini terbagi dua. Ada pekerjaan kompleks dan pekerjaan mendesak. Di mana pada saat pekerjaan kompleks ini memiliki risiko tinggi serta memerlukan teknologi yang tinggi pula. Serta yang harus diperhatikan ialah beberapa memiliki kondisi ketidakpastian atau unforeseen condition yang tinggi. Selain itu, untuk pekerjaan mendesak secara ekonomi dan garis miring atau sosial memberikan nilai manfaat lebih kepada masyarakat, dapat segera dimanfaatkan, serta pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksi tidak cukup waktu untuk dilaksanakan secara terpisah. Berikut merupakan beberapa persyaratan rancangan awal dan alokasi waktu kontrak pekerjaan konstruksi rancang bangun terintegrasi. Di mana dalam kontrak rancang bangun ini dipersyaratkan diharuskannya ada konsultan manajemen konstruksi atau konsultan MK sejak masa persiapan pengadaan sampai dengan serah terima hasil akhir pekerjaan. Untuk alokasi waktu, tersedia alokasi waktu yang cukup untuk peserta tender dalam menyiapkan dokumen penawaran yang ditetapkan oleh PPK dan dituangkan dalam dokumen pemilihan. Selanjutnya, dalam hal rancangan awal atau basic design, data di antaranya memuat data peta geologi teknis lokasi pekerjaan, referensi data penyelidikan tanah atau geoteknik, penetapan lingkup pekerjaan secara jelas dan terinci, identifikasi dan alokasi risiko proyek, serta lain-lainnya. Untuk bagian yang pekerjaan ketidakpastian yang tinggi, beberapa bagian pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian atau unforeseen condition dituangkan dalam ketentuan pengguna jasa dalam dokumen pemilihan. Bagian yang memiliki kondisi ketidakpastian atau unforeseen condition yang tinggi diperlakukan sebagai harga satuan. Di antaranya, memiliki desain tipikal dari PPK, memiliki daftar tarif dan garis miring atau harga penyusun komponen pekerjaan atau schedule of rates, serta diakibatkan oleh kondisi lapangan. Nah, berikut merupakan skema dari model pembobotan dari pekerjaan kontrak desain rancang bangun. Nah, selanjutnya berikut merupakan model pembayaran progres fisik. Di antaranya pembayaran prestasi pekerjaan untuk kontrak lamsam dilakukan dengan cara termin atau angsuran dan pembayaran setiap tahunnya tidak melebihi pagu dana indikatif yang ditetapkan. Selain itu, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Dapat dilihat. Baik, lanjut. Sehingga pada kontrak rancang bangun ini dapat diberikan beberapa kesimpulan. Di antaranya, kontrak rancang bangun akan memberikan efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan bangunan yang bersifat kompleks dan mendesak. Tidak adanya adendum dan garis miring atau penambahan maupun pengurangan nilai pada kontrak, yang ada hanya pengembangan desain dengan harga tetap. Selain itu, progres serta mutu pekerjaan yang akan selalu terkontrol dikarenakan adanya keterlibatan dari konsultan manajemen konstruksi atau konsultan MK. Dan yang terakhir, proyek yang menggunakan kontrak rancang bangun merupakan proyek dengan nilai besar dikarenakan adanya keterlibatan konsultan MK sendiri dalam pembangunan proyek. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya seingat saya, dalam syarat agar konsultan MK itu wajib diturunkan ialah kontrak yang memiliki nilai lebih dari 1 miliar atau lebih dari 10 miliar. Apabila salah, dapat dikoreksi di kolom komentar. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Berikut beberapa kontak saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan. Ataupun ada beberapa yang ingin dikoreksi, dapat dihubungi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.